Golongan ketiga dari orang-orang yang tertipu, para pemilik harta dan subgolongannya. Di antara mereka ada yang bersemangat membangun masjid, madrasah, dan sarana publik lain yang tampak di mata manusia, dengan sangkaan bahwa mereka berhak atas ampunan melalui amal yang sebenarnya mereka bangun dengan harta yang haram. Seluruh niat mereka hanyalah cinta pujian dan riya. Di antara mereka ada pula yang melakukan hal serupa demi riya dan mencari sanjungan, meskipun hartanya halal. Sebagian lain menganggap kemungkaran sebagai kebaikan, lalu membelanjakan harta yang diperolehnya secara halal untuk menghias masjid dengan ornamen yang justru mengalihkan konsentrasi jamaah saat sholat. Ada pula yang dikuasai sifat kikir, sehingga hanya menunaikan zakat saja, dan itu pun tidak lepas dari harta yang buruk mutunya. Sebagian lain sangat kikir hingga hanya menjalankan ibadah fisik yang tidak memerlukan biaya. Ada pula yang kikirnya ekstrim, hanya mengeluarkan zakat dari harta terburuk, bahkan meminta pelayanan dari fakir miskin yang seharusnya ia bantu. Dan ada sekelompok awam, baik dari kalangan berada maupun fakir, yang tertipu dengan kebiasaan menghadiri majelis zikir. Mereka mengira cukup dengan mendengar nasihat tanpa beramal dan mengambil pelajaran darinya. Berikut penjelasan rinci mengenai golongan ini. Golongan ketiga dari orang-orang yang tertipu yaitu para pemilik harta. Golongan pertama, sebagian orang berlomba membangun masjid, madrasah, ribat atau pondok penginapan jamaah, dan bak penampungan air yang tampak di mata manusia. Mereka menuliskan nama mereka di atas batu agar kenangan mereka abadi dan jejaknya lestari setelah mati. Mereka menyangka telah berhak atas ampunan dengan itu, padahal mereka tertipu dalam dua hal. Pertama, harta itu mereka peroleh melalui kezaliman, syubhat, suap, atau sumber terlarang lainnya. Mereka telah mengundang murka Allah dalam proses memperolehnya. Artinya, mereka bermaksiat kepadanya dalam menghasilkan harta. Maka, jika mereka hendak bertobat, kewajiban mereka yang sesungguhnya adalah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya yang masih hidup atau ahli warisnya. Jika tidak ada yang tersisa, maka wajib disalurkan untuk kemaslahatan umum yang paling penting. Dan seringkali yang paling penting adalah membagikannya kepada para mustahik. Apa gunanya membangun gedung megah yang sebenarnya tidak dibutuhkan, lalu ditinggalkan begitu pemiliknya mati? Yang menguasai hati mereka hanyalah riya, cinta popularitas, dan kenikmatan disebut-sebut namanya. Kedua, mereka menyangka diri mereka ikhlas dan berniat baik dalam berinfak, serta membangun bangunan yang tinggi. Padahal jika mereka diminta menyumbang 1 dinar kepada orang fakir, hati mereka tidak rela, sebab cinta pujian telah mengakar di lubuk hati mereka. Golongan kedua, sebagian lain mungkin memperoleh harta secara halal dan menjauhi yang haram, lalu membelanjakannya untuk masjid. Tapi mereka tetap tertipu dalam dua hal. Pertama, riya dan mengejar reputasi serta pujian. Boleh jadi di lingkungan atau kotanya terdapat fakir miskin yang membutuhkan. Menyalurkan harta kepada fakir miskin jauh lebih utama, sebab masjid sudah banyak jumlahnya dan fungsi utamanya cukup dipenuhi oleh satu masjid jami yang mewakili yang lain. Tujuan syariat bukan membangun masjid di setiap gang dan lorong, sementara fakir miskin kelaparan. Mereka merasa ringan mengeluarkan harta untuk bangunan masjid karena tampak di mata manusia dan mendatangkan sanjungan. Mereka mengira beramal untuk Allah, padahal sejatinya untuk selain Allah, dan Allah Maha mengetahui niat sebenarnya. Niat mereka sebenarnya mendatangkan murkanya, meskipun mulut mereka berkata, "Aku berniat semata-mata karena Allah." Kedua,
Mereka membelanjakan harta untuk menghias masjid dengan ukiran yang dilarang, yang mengalihkan hati jamaah karena pandangan tertuju ke sana, sehingga mengganggu kekhusyuan dan kehadiran hati dalam sholat. Padahal inilah inti tujuan sholat. Setiap gangguan yang menimpa jamaah, baik saat sholat maupun di luar sholat, menjadi tanggung jawab moral sang pembangun masjid. Sebab menghias masjid dengan cara demikian tidak dibenarkan. Hasan al-Basri berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak membangun masjid di Madinah, Jibril mendatanginya dan berkata, bangunlah 7 hasta tingginya menuju langit, dan jangan dihias serta jangan diukir. Tipuan yang menimpa golongan ini adalah mereka menganggap kemungkaran sebagai kebaikan, lalu bersandar dan merasa aman dengannya.